Bu, baksonya sudah siap kan Bu? Tanya Pak Basuki kepada istrinya yang bernama Bu Erna yang hanya mengangguk sembari tersenyum tipis lalu menjawab. Alhamdulillah Pak, tinggal goreng tahu dan menyiapkan yang lain. Tadi malam itu hujan deras banget loh Pak. Semoga siang nanti ramai pembeli ya Pak. Pak Basuki pun menghela nafas panjang memikirkan cuaca yang memang akhir-akhir ini tak pernah menentu. Mau bagaimana lagi Bu? Kalau memang rezeki kita ya pasti banyak pembeli. Kita jalani saja Bu, rezeki kan sudah ada yang mengatur. Bu Erna pun berhenti sejenak kemudian melihat suaminya. Pak, Bapak memang nggak pernah kepikiran toh Pak buat buka warung gitu loh Pak. Daripada Bapak itu keliling terus kan kasihan sama tenaga Bapak. Lama-lama Bapak itu kan semakin tua loh Pak. Iya Bu, Bapak juga sebenarnya itu kepikiran. Tapi modalnya kan belum cukup Bu. Lagian Bapak itu masih suka keliling kok. Bisa ngobrol sama pelanggan dengan cerita-cerita mereka. Dan tidak bosan Bu, setiap hari selalu ketemu sama mereka-mereka. Tidak lama kemudian, suara ayam berkokok pun terdengar samar-samar di luaran rumah. Bu Erna kemudian melanjutkan memotong daun bawang dan sementara Pak Basuki sendiri mulai menata barang-barang dagangannya di atas gerobak baksonya. Tak lama kemudian, anak mereka yang masih kecil yang bernama Mega pun kala itu terlihat berjalan gontai dengan rambut yang acak-acakan mendekat ke arah ayahnya, kemudian bertanya, Pak, nanti Mega ikut jualan ya Pak? Mega mau bantu Bapak teriak-teriak bakso, bakso, bakso enak gitu. Mendengarkan hal itu, Pak Basuki pun hanya tertawa sembari mengacak-ngacak rambut Mega anaknya itu. Iya nak, tapi habis bantu Bapak jangan lupa belajar loh. Biar jadi anak pinter, gak kayak Bapak yang cuma bisanya jualan bakso saja. Iya Pak. Suasana rumah terasa hangat meski keadaan keluarga mereka sangatlah sederhana. Pak Basuki pun merasa bersyukur meski hidupnya tak bergelimpang harta, namun ia masih dikelilingi orang-orang yang dicintainya. Setelah semuanya siap, Pak Basuki pun kemudian melangkahkan kaki dan keluar dari rumah, bersiap-siap untuk mulai berdagang menyambut hari yang penuh dengan lika-liku. Sebelum berangkat, Pak Basuki selalu memeriksa sekali lagi gerobak baksonya yang sudah tertata rapi di halaman rumah. Melihat wadah bakso, tahu goreng, dan semua perlengkapannya yang sudah tertata dengan rapi. Sesekali Pak Basuki pun menengok ke arah dapur untuk melihat Bu Erna yang masih sibuk merapikan dapur setelah membantu menyiapkan dagangannya. Bu, Bapak berangkat dulu ya Bu, ucap Pak Basuki sembari melangkahkan kaki menuju ke arah depan pintu. Sedangkan Bu Erna kemudian keluar dari dapur sembari mengelap tangannya dengan sapu tangan yang ia bawa. Hati-hati ya Pak di jalan. Semoga jualannya hari ini banyak yang beli Pak. Pak Basuki pun tersenyum lembut. Amin, doain ya Bu. Sedangkan Mega yang kala itu sudah siap dengan sepatu kecilnya tiba-tiba saja muncul dari balik pintu dengan wajah penuh semangat kemudian berkata, Pak, pokoknya aku ikut ya Pak, pengen aku ikut jualan sama Bapak. Pak Basuki pun hanya tertawa kecil sembari berjongkok di depan Mega membetulkan kemeja kecil yang dikenakan anaknya itu. Iya Nduk, boleh ikut. Tapi nanti kalau capek pulang saja sama ibu ya, jangan keluyuran terus. Mega pun mengangguk dengan cepat. Iya Pak. Bu Erna pun tersenyum melihat anaknya yang begitu bersemangat. Duk, jangan sampai kamu itu ganggu Bapak jualan loh. Nanti kalau kamu capek minta diantar pulang saja sama Bapak. Iya Bu, jawab Mega dengan penuh percaya diri. Setelah semuanya siap, Pak Basuki pun kemudian mendorong gerobaknya perlahan-lahan keluar dari halaman rumah. Bu Erna pun melambai-lambaikan tangan mengantar kepergian suami dan juga anaknya. Jaga diri baik-baik ya Pak, jangan lupa makan loh kalau lapar.
Mendengarkan hal itu, Pak Basuki pun menoleh ke arah belakang membalas lambaian tangan istrinya itu. Iya Bu, nanti aku kabari kalau mau pulang. Mega pun ikut melambai-lambaikan tangan kecilnya. Dengan hati-hati, Pak Basuki pun mulai mendorong gerobaknya keluar dari rumah, menyusuri jalanan setapak yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan utama. Suara roda gerobak bakso yang berderit di atas jalan yang berbatu menjadi irama tersendiri di pagi yang masih sejuk itu. Pak Basuki pun merasa hari ini akan menjadi hari yang sangat baik, meski tak pernah tahu apa yang akan menantinya di perjalanan nanti. Dari kejauhan, suara Bu Erna pun masih terdengar samar-samar. Pak, jangan lupa bawa air minum, Pak. Pak Basuki pun hanya bisa tersenyum sembari melanjutkan langkahnya sembari mendorong gerobak baksonya itu. Pak Basuki dan juga Mega terus menyusuri jalan kampung melewati rumah-rumah sederhana yang mulai terlihat dengan aktivitas pagi mereka. Ibu-ibu rumah tangga yang sudah mulai keluar dari rumah menyapu halaman atau sekedar mengobrol di pinggir jalan. Sedangkan suara derit gerobak Pak Basuki pun menarik perhatian beberapa orang yang melirik sembari tersenyum ramah. Bakso, bakso jirem, bakso siji marem. Mega pun mulai berteriak-teriak meniru cara bapaknya memanggil pelanggan untuk membeli. Suara kecilnya yang lantang mengundang tawa dari beberapa tetangga. Pak Basuki pun ikut tertawa sembari menepuk punggung anaknya itu. Wah, Mega sudah bisa bantu bapak nih. Mega pun semakin semangat. Kemudian ia berjalan di samping gerobak sembari terus berteriak. Sedangkan Pak Basuki terus mendorong gerobak baksonya itu sembari memperhatikan anaknya dengan sangat bangga. Meski hidup sederhana, ia selalu bersyukur masih bisa memberi kebahagiaan kecil untuk keluarganya itu. Jalanan pun mulai ramai dan aroma bakso dari gerobaknya mulai menyebar ke segala penjuru yang mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Dan tidak lama kemudian, seseorang ibu-ibu muda waktu itu menghentikan langkahnya di pinggir jalan kemudian berkata, "Pak, beli Pak." Teriak wanita muda itu sembari berjalan kecil menuju ke arah Pak Basuki. Bakso ya Pak? Tumben, pagi-pagi sudah keliling Pak. Iya ini Bu, sudah sejak subuh tadi sudah keliling. Baksonya pakai mie atau tahu Bu? Sama tahu saja Pak. Biasa, anak-anak saya sukanya kalau ada tahunya Pak. Jawab ibu itu sembari merogoh dompetnya. Pak Basuki pun mulai meracik bakso dengan sangat cekatan. Tangan terampilnya mengaduk-ngaduk kuah panas dan sesekali memasukkan beberapa pentol bakso dan tahu goreng ke dalam mangkuk plastik. Sementara itu, Mega dengan penuh semangat menyerahkan kantong plastik kepada sang ibu. Ini Bu, baksonya Bu. Baksonya itu enak sekali loh Bu. Mendengarkan perkataan dari Mega, si ibu pun hanya tertawa kecil kemudian menjawab, Mega sekarang udah pinter ya. Sekarang mah Mega sudah bisa bantu jualan bapak. Pinter sekali anaknya Pak Basuki ini mah. Mega pun mengangguk dengan bangga. Iya Bu, aku juga bantu bapak teriak-teriak juga. Kemudian Pak Basuki pun menyerahkan mangkok kepada ibu itu lalu menerima uangnya dengan tersenyum. Setelah transaksi usai, Pak Basuki pun kembali mendorong gerobak baksonya itu. Sedangkan Mega tak henti-hentinya memanggil calon pembeli dengan suara lantangnya. Di sepanjang jalan, mereka selalu disapa oleh orang-orang yang sudah mengenal mereka. Ada yang membeli, ada juga yang sekedar mengobrol sebentar dengan mereka. Hingga akhirnya waktu pun terus berlalu dan tak terasa siang telah menjelang. Matahari pun mulai meninggi dan teriakan Mega yang awalnya begitu semangat mulai terlihat kelelahan. Pak, Mega capek banget Pak, ucap Mega sembari menyeka keringat di dahinya. Pak Basuki pun mengangguk lalu berhenti di bawah pohon rindang di dekat perempatan jalan. Ya sudah, ayo istirahat dulu nak, kita minum dulu. Mereka berdua pun duduk di pinggir jalan sembari menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus.
Kemudian Pak Basuki pun mengambil botol air dari dalam gerobaknya, lalu menyerahkan kepada Mega yang langsung meminumnya dengan sangat lahap. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja seseorang pria tua mendekat ke arah mereka. Pria tersebut mengenakan pakaian yang lusuh dan ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya. Kemudian pria itu hanya berdiri diam di depan Pak Basuki seolah-olah menunggu sesuatu. Sedangkan Pak Basuki spontan langsung menatap ke arah pria itu dengan tatapan heran. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Pria itu pun hanya tersenyum samar. Akan tetapi sosok pria itu tak berkata apa-apa. Matanya hanya menatap ke arah gerobak bakso Pak Basuki, lalu beralih ke Mega yang terlihat tengah duduk di sampingnya. Dan tiba-tiba saja suasana menjadi terasa sangat aneh. Angin yang tadinya sejuk kini terasa dingin menusuk. Pak Basuki merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Basuki terdiam sejenak memperhatikan pria tua yang tengah berdiri di depannya itu. Ada keheningan yang membuat dadanya sedikit berdebar. Suara Mega yang biasanya ceria pun menghilang seolah-olah anaknya merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Maaf Pak, Bapak mau beli bakso? Tanya Pak Basuki mencoba menghilangkan rasa canggung. Akan tetapi pria itu hanya tersenyum tipis, tidak langsung menjawab. Justru pria tersebut tiba-tiba merogoh kantong bajunya, lalu mengeluarkan selembar uang lusuh, lalu menyerahkannya kepada Pak Basuki dengan tangan yang sedikit gemetar. "Bakso untuk anakku." Suaranya serak dan pelan, hampir tak terdengar. Pak Basuki pun merasa aneh, tapi ia tetap menghargai permintaan dari sosok pria tua itu. Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak, saya buatkan dulu." Pak Basuki kemudian segera berbalik ke arah gerobak, kemudian dilanjut meracik semangkok bakso. Seperti biasa, sesekali Pak Basuki pun melirik pria tua itu yang kini terlihat menunduk memandang jalan dengan tatapan kosong. Sedangkan Mega yang terlihat tengah duduk di sebelah Pak Basuki pun menarik lengan baju ayahnya sembari berbisik pelan. "Pak, orang itu aneh banget ya Pak, kayak orang sakit." Pak Basuki mengangguk pelan, mencoba menenangkan anaknya itu. "Iya nak, tapi kita jangan suuzon dulu ya, siapa tahu dia itu memang butuh makan." Setelah mangkok bakso siap, Pak Basuki kemudian menyerahkan mangkok tersebut kepada pria tua itu. Akan tetapi saat ia mengulurkan tangan, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan tajam. "Anakku sudah lama menunggu," ucapnya dengan nada yang membuat Pak Basuki merinding. Pak Basuki sedikit tersentak, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Maaf Pak, kalau boleh tahu anak Bapak di mana ya?" Pria itu pun hanya tersenyum, senyum yang aneh dan tidak wajar. "Dia di rumah, menunggu saya pulang. Dia sangat suka bakso." Suasana semakin menjadi terasa aneh. Angin yang tadinya sepoi-sepoi kini berubah menjadi dingin, membuat bulu kuduk Pak Basuki pun meremang. Mega yang duduk di sampingnya semakin mendekat ke arahnya, seolah-olah ia sedang merasakan tidak nyaman dengan kehadiran sosok pria tua itu. Ya sudah Pak, semoga anak Bapak suka ya Pak," ucap Pak Basuki dengan nada ramah meskipun hatinya merasa tak nyaman. Pria itu pun mengambil mangkok bakso tanpa mengucapkan terima kasih, lalu ia berbalik arah perlahan-lahan berjalan menjauh dengan langkah pelan. Dan pada saat itu Pak Basuki pun langsung memperhatikan sosok pria tua itu hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Ya, dia benar-benar hilang seolah-olah sosok pria tua itu lenyap terbawa angin. Pak Basuki pun menarik nafas lega, akan tetapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Nak, ayo kita lanjutkan jualan lagi yuk, jangan terlalu dipikirkan." Namun sebelum mereka beranjak meninggalkan lokasi, tiba-tiba saja kala itu terdengar suara Mega lagi. Kali ini lebih pelan dan penuh rasa penasaran. "Pak,
tadi bapak itu jalannya kok aneh banget ya pak. Terus kenapa dia itu nggak bawa plastik buat bungkus baksonya? Kok bisa cepet banget hilangnya ya? Pak Basuki pun tertegun. Ya, dia pun baru tersadar jika pria itu membawa bakso di mangkuk tanpa minta dibungkus. Di dalam hatinya, dia merasa semakin tidak enak, namun dia mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin hanya kebetulan saja. Akan tetapi, rasa penasaran itu terus menghantui pikirannya di sepanjang hari hingga sore hari tiba. Setelah berkeliling menjual bakso, kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Selama di perjalanan pulang, Pak Basuki pun terus berpikir tentang sosok pria tua itu. Sesampainya di rumah, sebelum mereka masuk ke dalam rumah, Mega pun tiba-tiba berbicara kembali dengan nada yang polos. "Pak, tadi orang itu bilang anaknya itu nunggu di rumah loh pak. Tapi rumahnya di mana ya? Aku itu nggak pernah lihat loh. Dia itu di kampung kita." Pak Basuki pun terdiam. Ya, Mega benar, dia tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Dan tidak ada satupun rumah di sekitar tempat mereka berjualan. "Entahlah nak, mungkin besok kita cari tahu ya." Malam itu, meski lelah, Pak Basuki sulit sekali untuk tidur. Pikirannya pun terus melayang-layang ke sosok pria tua misterius itu. Hingga akhirnya di tengah malam, tiba-tiba saja kala itu ia terbangun kembali oleh mimpi yang aneh. Ya, di dalam mimpinya, sosok pria misterius tua itu tengah berdiri di depan gerobak baksonya lagi, sembari menatapnya dengan tatapan kosong. Akan tetapi, kali ini sosok pria tua itu tidak seorang diri, melainkan di sebelahnya kini ada sosok seseorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong, sedang memegang mangkuk bakso yang tak pernah disentuh. Seketika, Pak Basuki pun langsung terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Jantungnya pun berdetak dengan kencang. Apa yang sebenarnya telah terjadi ya? Gumam Pak Basuki seorang diri, dan malam pun terasa semakin sunyi ketika Pak Basuki terbangun dari mimpi buruknya itu. Kemudian dia duduk di tepi tempat tidur, menghela nafas panjang sembari mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdetuk dengan kencang. Mega dan juga Bu Erna yang masih terlelap di sampingnya pun tak menyadari kegelisahan yang sedang dialaminya. Kemudian Pak Basuki berjalan pelan ke arah dapur, lalu menyalakan lampu kecil dan menuangkan segelas air. Akan tetapi saat hendak meminum air tersebut, tiba-tiba saja bayangan wajah pria misterius tua itu dan anak kecil yang pucat itu kembali terlintas di pikirannya. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentang pria tua itu, terutama tentang anak yang disebut-sebutnya. Mungkin hanya kebetulan, jangan terlalu dipikirkanlah. Gumam Pak Basuki kepada dirinya sendiri, mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Namun entah mengapa, firasatnya terasa semakin kuat, seakan-akan ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh mimpinya itu. Di pagi harinya, suasana rumah berjalan seperti biasa. Mega terlihat tengah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, sementara Bu Erna tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Sedangkan Pak Basuki sendiri yang masih diliputi rasa cemas dari malam sebelumnya. Ia duduk di meja makan dengan pikiran yang terus melayang-layang. "Kok tumben sih pak, bapak itu kelihatan lesu sekali pak?" tanya Bu Erna sembari menaruh secangkir teh hangat di depan suaminya itu. "Capek jualan ya pak?" Pak Basuki tersenyum tipis. "Enggak bu, cuma ada yang kepikiran dari kemarin bu." Bu Erna lalu duduk di depannya mengerutkan kening. "Apa itu pak? Apa jangan-jangan bapak ada masalah di jalan ya pak?" Pak Basuki pun menghela nafas lalu menceritakan pertemuannya dengan sosok pria misterius tua itu, tentang bagaimana pria tersebut beli bakso untuk anaknya tetapi ada keanehan yang dirasakannya. "Yang bikin aku gak tenang itu bu, tadi malam aku mimpi dia lagi, dan kali ini dia itu tidak sendirian, tapi ada anak kecil, dan wajah anak kecil itu bu pucat sekali,
dan matanya itu kosong. Entah kenapa mimpi itu terasa begitu nyata, Bu. Bu Erna yang mendengarkan dengan seksama, seketika ekspresi wajahnya pun perlahan-lahan mulai berubah menjadi sedikit cemas. Apa mungkin itu hanya kebetulan saja ya, Pak? Atau karena Bapak itu terlalu capek, jadi kepikiran terus, Pak? Pak Basuki pun menggeleng kepala pelan. Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi ada yang tidak beres. Rasanya itu aneh sekali. Anak kecil itu sepertinya bukan manusia biasa. Bu Erna pun termenung sejenak sebelum berbicara kembali. Mungkin sebaiknya Bapak itu tanya kepada Pak Ustadz saja, Pak. Atau tetangga lain. Siapa tahu mereka itu tahu tentang pria tua itu. Kita kan tidak pernah melihat pria itu sebelumnya di sekitaran sini, Pak. Pak Basuki pun mengangguk setuju. Iya, Bu, itu ide bagus. Nanti kalau Bapak ketemu sama Pak Ustadz di masjid, Bapak coba tanyakan ya, Bu. Siang harinya setelah sholat duhur di masjid, Pak Basuki pun duduk bersama Pak Ustadz di teras masjid. Mereka pun berbicara tentang kehidupan sehari-hari sebelum akhirnya Pak Basuki pun memberanikan diri menceritakan kejadian aneh yang pernah dialaminya. Maaf Pak Ustadz, begini Pak. Kemarin itu ada orang tua yang beli bakso di tempat saya, Pak. Tapi ada sesuatu yang aneh dari dia. Dan tadi malam saya itu mimpi tentang dia lagi, Pak. Tapi di dalam mimpi itu sosok pria itu bersama anak kecil yang kelihatan mengerikan sekali. Apa mungkin ini pertanda buruk ya, Pak Ustadz? Pak Ustadz pun mengusap jenggotnya sembari merenung lalu menatap Pak Basuki dengan tatapan tenang. Sering kali kejadian seperti ini bisa jadi lebih dari sekedar kebetulan, Pak. Apalagi jika ada mimpi yang melibatkan orang yang tidak dikenal. Bapak tadi mengatakan anak kecil itu kelihatan pucat. Pak Basuki pun mengangguk. Iya Pak Ustadz, matanya itu kosong, wajahnya pucat sekali, seperti bukan manusia hidup, Pak. Bisa jadi Bapak sedang diberi tanda. Mungkin orang tua yang Bapak temui itu bukan orang biasa, Pak. Bapak pernah dengar cerita tentang orang-orang yang sudah meninggal tetapi masih berkeliaran. Seketika Pak Basuki pun merasakan bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata dari Pak Ustadz. Maksudnya sosok itu arwah gentayangan, Pak? Pak Ustadz pun mengangguk pelan. Bisa jadi. Terkadang orang yang meninggal itu tidak tenang, Pak, karena ada urusan yang belum selesai di dunia. Mungkin pria tua itu dan anaknya salah satu dari mereka. Ada baiknya Bapak bersikap hati-hati. Coba Bapak cek lagi siapa dia, dan jika memang ada yang janggal, berdoalah agar arwahnya bisa tenang kembali, Pak. Pak Basuki pun hanya bisa mengangguk dan hatinya pun semakin resah setelah berbicara dengan Pak Ustadz. Dia tahu bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Akan tetapi di balik rasa takutnya ada keinginan untuk mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya sosok pria misterius itu. Mungkin ada cerita di balik pertemuan itu yang belum pernah terungkap. Kemudian Pak Basuki pun pulang dengan pikiran yang sangat berat. Perasaannya tak karuan, ia merasa bahwa sesuatu yang tidak kasat mata sedang terjadi semakin kuat dan dia tahu bahwa ini baru permulaan. Hari itu setelah mendengar nasihat dari Pak Ustadz, Pak Basuki pun masih diliputi rasa penasaran dan kegelisahan. Dia merasa harus mencari jawaban terutama tentang pria tua dan anak kecil yang terus menghantui pikirannya, baik dalam mimpi maupun dunia kenyataan. Tanpa berpikir panjang lagi, sore harinya Pak Basuki pun kemudian memutuskan untuk berkeliling kampung mencoba mencari petunjuk tentang sosok pria misterius itu. Pak Basuki pun berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah hutan di pinggir kampung mereka. Menurut cerita dari orang-orang, beberapa tahun lalu memang ada sebuah keluarga yang tinggal di hutan itu. Akan tetapi sekarang gubuk mereka sudah lama kosong. Saat matahari mulai terbenam, Pak Basuki terus tetap melangkah meski rasa takut mulai merayap di hatinya.
Suara dedaunan yang berdesir dan burung-burung malam yang mulai berkicau membuat suasana semakin terasa mengerikan. Semakin jauh ia melangkah, semakin pula ia masuk ke dalam hutan. Udara pun terasa dingin dan cahaya matahari yang tersisa nyaris tak mampu menembus pepohonan lebat. Tak ada jalan setapak yang jelas, hanya rerimbunan semak dan akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Dan pada saat itu, Pak Basuki pun mulai merasa bahwa ia telah tersesat. Dia pun berhenti sejenak melihat ke sekeliling, tetapi tak ada tanda-tanda yang familiar. Ini bukan jalan biasa. Ini benar-benar bukan jalan yang biasa aku lalui. Gumam Pak Basuki seorang diri. Dia pun mencoba berbalik arah, tetapi semua arah terlihat sama. Rasa panik pun mulai merayap, namun dia terus berjalan berharap menemukan jalan keluar dari hutan yang semakin gelap. Tiba-tiba saja kala itu dari kejauhan ia melihat cahaya redup seperti lampu minyak yang menyala di tengah-tengah hutan. Pak Basuki pun merasa aneh, tapi juga tertarik untuk mendekati sumber cahaya itu. Mungkin itu rumah penduduk, pikirnya, berharap bisa menemukan seseorang untuk bertanya jalan pulang. Akan tetapi ketika ia mendekat cahaya itu, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk, atapnya bolong di sana sini seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya, ada cahaya dari dalam gubuk itu, seolah-olah ada seseorang di dalamnya. Dengan ragu, Pak Basuki pun kemudian melangkahkan kaki mendekati pintu gubuk. Saat ia hendak mengetuk, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya menimbulkan suara berderit yang mengerikan. Dari dalam gubuk itu, tiba-tiba saja muncul bayangan pria tua yang sangat dikenalnya. Ya, pria yang beli baksonya. Pak Basuki pun tertegun, seluruh tubuhnya menegang, dan pria tua itu tengah berdiri di ambang pintu memandangnya dengan tatapan yang kosong dan dingin. Akhirnya, kamu datang juga, ucap pria itu dengan suara yang serak dan pelan. Pak Basuki pun kemudian mundur selangkah, tubuhnya pun gemetar. Apa yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya kamu? Tanpa menjawab, pria tua itu melangkahkan ke samping memperlihatkan seseorang di belakangnya. Seorang anak kecil pucat dengan wajah kosong tengah berdiri di dalam gubuk. Dan anak itu memegang mangkuk bakso yang sama di mimpinya. Aku sudah menunggu, bisik anak kecil itu dan suaranya menggemakan ketakutan terdalam Pak Basuki. Pak Basuki merasa tubuhnya melemah, kakinya seperti tak mampu lagi menopang berat badannya. Dia pun berusaha melangkah mundur, tapi rasa takut membuatnya terpaku di tempat. Kau mengambil yang seharusnya milikku, ucap pria tua itu lagi, dan kali ini dengan nada yang lebih dingin. Anakku lapar, kau memberinya bakso, tapi dia sudah tidak bisa makan lagi. Pak Basuki pun merasa seolah-olah udara di sekitarnya membeku. Semua mulai terasa kabur, kepalanya berdenyut-denyut dan pemandangan di depan matanya mulai berputar. Dan dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Pria tua itu dan anaknya jelas bukan manusia lagi. Mereka adalah arwah gentayangan yang belum bisa tenang. Kuburkan aku di bawah sana, ucap pria tua itu sembari menunjuk ke arah tanah di belakang gubuk. Matanya yang kosong bersinar dengan penuh kejahatan yang tak terucapkan. Temani kami. Pak Basuki pun merasa dunianya berputar-putar dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Dan keesokan paginya, kampung pun dikejutkan oleh penemuan yang aneh. Seseorang pemuda yang sedang berjalan melewati pemakaman di pinggir hutan kala itu menemukan Pak Basuki tengah tergeletak tak sadarkan diri di tengah komplek kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya lemas, dan dia pun sama sekali tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di tempat itu. Orang-orang pun segera membawanya ke rumah, dan setelah beberapa jam kemudian Pak Basuki pun akhirnya tersadar. Akan tetapi saat ditanya, ia hanya bisa mengingat samar-samar tentang gubuk tua.
pria tua dan anak kecil yang terus memandangnya dengan tatapan kosong. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Akan tetapi, sejak kejadian tersebut, Pak Basuki tak pernah lagi berani mendekati hutan, apalagi mencari tahu lebih jauh lagi. Gubuk tua itu pun hilang begitu saja, seolah-olah hanya muncul di saat-saat tertentu. Dan cerita tentang pria tua dan anaknya tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, menyisakan ketakutan di hati Pak Basuki di setiap kali ia mengingat kejadian itu. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.